berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pak, nggak mau berhenti tuh main judi online. Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih. Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat Kak saya kalau begini terus. Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Ma, takut, Kak. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Mama, Bapak. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali. Sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya. Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di acara kita Mozaik Budaya dan alhamdulillah pagi hari ini pula kita akan berbicara mengenai peran budaya dalam membangun toleransi. Saya juga alhamdulillah Dr. Eri Iswari M.Hum sudah hadir di studio bersama kita. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penikmat
dan pendengar Pro 4 Makassar. Iya, apa kabar Bu Eri pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan semoga semua pendengar Pro 4 juga pada sehat semua ya. Alhamdulillah. Termasuk hostnya. Ibu tetap cantik seperti dulu ya, sahabat budaya. Beliau baru datang kali ini di 2025 ke studio kami. Tahun baru. Tahun baru. Jadi harus datang ya. Iya, tahu. Alhamdulillah. Ibu kalau bicara tentang peran budaya dalam membangun toleransi, kita tahu toleransi ini sangat penting di masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu kita ketahui peran dari toleransi itu sendiri? Ya, jadi toleransi sebenarnya secara singkat bermakna bahwa kita saling menghargai ya. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tetapi kita semua menghargai keberagaman. Karena biasanya kata toleransi itu ada pada saat ada keberagaman atau diversity. Nah, jadi pada saat misalnya kita dalam konteks agama, ya seperti baru-baru ini kita merayakan dan mendengar orang-orang Tionghoa merayakan Imlek. Maka biasanya kita juga ikut bertoleransi dalam perayaan-perayaan tertentu. Jadi misalnya kita menghargai apa yang mereka lakukan, bahkan kita juga ikut menikmati suguhan kuenya misalnya, dan menikmati barongsai dan acara-acara lainnya yang memang tidak berhubungan dengan keyakinan. Begitu juga misalnya pada saat kita, jadi ini perbedaan agama, begitu juga toleransi dalam perbedaan etnik. Misalnya kalau kita melihat misalnya di Papua, kita melihat bahwa pakaian mereka sangat minim dan tidak sama dengan apa yang kita gunakan pada etnik lain di seluruh Indonesia, di mana mereka tidak perlu menggunakan baju untuk adat dan tradisi mereka, tetapi di tempat lain baju ataupun kostum tradisional itu sangat penting. Nah, seperti itu. Jadi apakah mereka dikatakan ketinggalan zaman ataukah kolot atau dan seterusnya, itu bukan masalahnya, tetapi disitulah keunikan budaya dan toleransi itu diperlukan. Karena kalau kita melihat mereka ya Bu Eri, ini ada yang namanya tidak berpakaian tadi orang Papua. Kita kan kalau melihat kenapa begitu, agak sedikit aneh ya. Dan ini, sedikit seperti melanggar etika begitu. Karena kan kita punya hak asasi manusia yang memang ya harus melindungi badan kita. Ada terlepas dari undang-undang pornografi dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini adalah salah satu budaya juga Bu Eri kalau yang dikembangkan oleh mereka. Iya. Jadi meskipun mungkin secara sosial ya, mereka merasa bahwa ini bukan satu keanehan, tetapi orang luar yang memandangnya seperti ada hal yang agak aneh karena mereka tanpa busana, misalnya bagian atas misalnya gitu ya. Atau bagian tertentu saja yang ditutupi, tapi itulah tradisi. Dan itu kita harus bertoleransi, dan kita tidak boleh mengatakan itu adalah porno aksi gitu. Iya, bisa jadi itu Bu Eri, karena ini salah satu yang dibilang ya ada undang-undangnya mengaturnya. Iya, betul. Yang kurang sedikit kain gitu. Nah, ini banyak kain, bahkan tidak pakai kain. Betul. Nah, makanya disitulah perlunya kita bertoleransi bahwa setiap budaya punya keunikan tersendiri, dan tidak ada yang dianggap lebih modern dibanding dengan yang lainnya. Jadi kata modern ataupun kuno itu kan juga sangat relatif ya. Tetapi kalau budaya kita tidak memandangnya kuno atau modern, tetapi unik. Oke, baik. Nah, Ibu kalau bilang salah satu yang tadi Ibu sempat bilang ada gongsi facai, ini adalah salah satu peran untuk membangkitkan budaya di Indonesia. Itu kan juga salah satu ya yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa. Nanti tanggal tahun ini Bu, insya Allah itu 9 Februari. Untuk gongsi facainya, cap gomehnya. Cap gomehnya iya. Kemarin Imleknya ya 29. Betul. Nanti cap gomehnya itu insya Allah tanggal 9 Februari nanti. Iya, dan diantara kita kan pasti banyak yang ikut cap gomeh. Bu, itu festival mereka. Jadi bukan hanya orang Tionghoa yang merayakan cap gomeh, tetapi juga masyarakat lokal ikut menikmati. Dan akhirnya kita mengatakan bahwa sebenarnya apa yang mereka miliki, tradisi yang mereka miliki itu bukan hal yang aneh,
tetapi akhirnya kita ingin bersama-sama mereka merayakannya, dan itulah salah satu wujud dari toleransi itu. Alhamdulillah. Ini kalau bagaimana dengan pertukaran pelajar, Ibu? Apakah ini juga salah satu peran dari budaya kita untuk bertoleransi? Ya, saya kira kalau pertukaran pelajar biasanya kalau anak-anak tidak siap, mereka mengalami cultural shock. Jadi biasanya dia bingung, ini budaya apa ya? Gitu, seperti itu. Nah, itulah biasanya kalau di dalam pelajaran kita di ilmu budaya dikatakan cultural shock. Mengalami shock budaya karena perbedaan budaya yang sangat mungkin agak berbeda ya dibandingkan dengan negara tujuan. Tapi saya kira kalau Indonesia ke Korea misalnya atau ke Jepang, saya kira bukan budaya kita tidak terlalu beda lah, seperti itu. Ibu pernah ke daerah ini, boleh diceritakan lah pengalamannya. Saya pernah lihat fotonya Ibu Eri itu, Bu Dr. Eri itu dia pakai baju kimono. Nah, Kimono, dan saya 2 tahun di Korea. Oke. Pakai hanbok kalau di Korea, bukan kimono. Kimono bukan ya? Iya. Jepang itu ya? Iya, kalau Jepang juga saya Jepang juga Ibu pakai pernah kimono ya? ya. Pernah pergi ya Bu ya? Jadi Oke. kalau di Korea memang saya 2 tahun mengajar bahasa Indonesia. Jepang Bu ada bajunya waktu itu saya lihat pakai Iya, baju pakai kimono juga. Nah, kalau di Korea namanya hanbok. hanbok. Baju tradisional Korea. Nah, memang kalau kita lihat konon pemerintah Korea itu menginvestasi dana untuk budaya mereka itu sangat banyak, dan nanti 30 tahun terakhir barulah mereka nikmati seperti saat ini. Oh, begitu. Iya. Apa itu Bu? Seperti misalnya K-pop, kemudian film-film Korea, drama Korea, itu mereka investasi sangat banyak dana, dan mereka kurang lebih 30 tahun investasi barulah muncul. Jadi Korean Wave ya, gelombang Korea di mana-mana yang kita tahu yang dulu Gangnam Style ya. Yang pertama kali tuh muncul Gangnam Style, dan memang ada kota Gangnam. Iya, dan di kota Gangnam itu ada K-pop Road. Jadi jalan raya khusus K-pop. Dan di situ Iya, di situlah di Gangnam. Daerah Gangnam. Di situ pun terdapat kafe-kafe artis K-pop. Dan kalau kita ingin misalnya ke kafenya siapa, kita sisa mengklik di monitor. Jadi ada monitor besar di beberapa titik, dan kita sisa mengklik kita mau ke kafenya siapa ya. Misalnya gitu, artis siapa ya, karena yang punya kafe, yang kebetulan punya kafe. Nah, jadi kita bisa langsung melihat, langsung ada jalannya seperti Google Maps gitu. Begitu. Nah, jadi memang mereka sangat siap untuk menjadi destinasi wisata dan pusat mode ya. Karena di Gangnam Style, di daerah Gangnam juga seperti di Harajuku kalau Jepang, itu adalah pusat mode di mana kita bisa melihat anak-anak milenial, Gen Z itu dengan gaya dandanan yang unik-unik dan eksotik gitu. Jadi misalnya sepatunya sebelah lain gitu, warnanya beda, rambutnya juga disesuaikan pokoknya dengan perintil-perintil yang dan aksesoris yang unik. Maka kita kalau mau melihat anak-anak Korea yang lagi dengan pusat modenya itu pasti di daerah Gangnam. Di sana. Nah, iya, jadi mereka di samping mode, tetapi mereka juga sangat apresiatif ya. Pemerintahnya yang sangat apresiatif terhadap perkembangan budaya dan menjaga. Jadi pemertahanan budaya itu memang betul-betul mereka jaga. Sehingga saya waktu 2015 itu bulan Maret, mereka sudah mencanangkan hari menikmati budaya di Korea. Iya, mereka itu ada di minggu ketiga setiap bulan harus kita menikmati budaya. Jadi mereka pulang 1 jam lebih awal. Semua pegawai, mereka dan anak sekolah diberi waktu 1 jam lebih awal pulangnya, hanya untuk pergi ke titik-titik tertentu untuk menikmati budaya. Nah, jadi kalau di Korea itu misalnya bukan museum sih, tapi pertunjukan, tempat pertunjukan, misalnya kayak gedung keseniannya itu 1 bulan sebelumnya kita udah bisa dapat bisa dapat informasinya, sudah ada jadwal. Hari ini jam sekian di ini pertunjukannya apa? Apakah misalnya
tradisional, pertunjukan tradisional, ataukah misalnya tarian apa, modern dan seterusnya, ataukah bela diri, ataukah musik tradisional atau musik modern, itu sudah ada jadwalnya di beberapa gedung kesenian, karena mereka punya gedung kesenian yang banyak dan sangat representatif untuk sebuah pertunjukan dunia memang. Nah, jadi memang mereka udah siap. Kalau kita kan Ya, ini mau bicara tentang kita di DKM Sulawesi Selatan. saja. Sulawesi Selatan, Ibu. Bagaimana Iya. dengan festival-festival kita yang selalu diadakan? Kalau kan ini Tionghoa akan mengadakan. Nah, festival kita di suku kita, etnis kita, Bugis, Makassar, Toraja, Mandar. Bagaimana? Iya, untungnya ada F8 ya pada saat opening. Ada beberapa etnis juga dihadirkan ya. Iya, ada iya, beberapa sanggar ya, dan juga beberapa etnik tarian yang ya semuanya bersifat inklusif lah terhadap beberapa budaya kita yang ada di Sulawesi Selatan. Saya kira itu salah satu event yang memang memperlihatkan kekayaan budaya Sulawesi Selatan. Nah, tapi kalau pertunjukan-pertunjukan lain ataupun momen lain, makanya waktu datang Menteri Kebudayaan di Unhas, kita mengatakan bahwa bagaimana kita bisa berkembang di Sulsel sementara gedung keseniannya aja tidak ada yang representatif. Kebetulan juga ada mahasiswa S2 yang meneliti tentang transformasi ruang budaya, pertunjukan budaya di ruang-ruang pribadi atau ruang publik begitu. Nah, dan banyak yang sekarang akhirnya karena kita tidak punya ruang publik untuk perform art kita atau budaya kita, maka mereka menjadikan rumah mereka sebagai ruang publik dengan bermedia sosial dan menguploadnya gitu di media. Seperti itu. Jadi memang keterbatasan sarana dan prasarana kita di Sulsel yang akhirnya membuat budaya kita kurang dikenal. Aduh. Nah, kalau bagaimana Bulukumba? Bulukumba kan juga biasa mereka kalau mau turunkan kapal pinisi itu juga salah satu, dan festival seperti di Toraja itu Bu Rambu Solo. Dr. Rambu Solo dan lain Rambu sebagainya Tuka, itu dikenal. Nah, bagaimana Kota Makassar sendiri? Iya, jadi sebenarnya Kota Makassar kita bisa membuat agenda nasional, seperti misalnya di Bali ya atau Jogja, mereka men-share secara nasional agenda-agenda budaya mereka di medsos, sehingga orang-orang yang mau misalnya menikmati itu, maka kita bisa lebih awal mempersiapkan diri untuk menjadikan misalnya kota tertentu jadi destinasi wisata. Kalau di Bali kan memang pemetaan seni itu sudah betul-betul sudah terstruktur dengan baik, sistematis. Misalnya kalau kita mau nonton tari apa, misalnya kita kemana, ya tari kecak kita kemana, dan karcisnya kan sampai 100.000 dan itu terjangkau ya, Bu Dr. Eri, Iya, dan itu pertunjukannya kan sampai 1 sampai 2 jam ya, dan kita nonton bersama orang-orang asing. Kemudian misalnya kalau kita mau menikmati budaya apa, kita ke kota mana gitu. Nah, jadi mereka pemetaan pertunjukan seni di ruang-ruang publik itu memang sudah terstruktur rapi. Beda dengan kita karena mungkin kita ini ya agak datang-datangan gitu. Tahun ini lebih aktif, tahun depan mungkin agak melemah gitu. Jadi apakah itu pengaruh dari dukungan kita? Pemerintah sih sebenarnya. Kalau pemerintah getol selalu mencanangkan itu, maka sanggar-sanggar budaya, sanggar-sanggar seni jadi bersemangat juga. Tapi kalau tidak disiapkan sarana dan prasarana, maka mereka juga seperti merasa bahwa apa yang mereka ciptakan, kreativitas yang mereka bangun untuk menciptakan sebuah karya seni itu seperti tidak diapresiasi. Nah, kalau kami di RI ini biasanya 11 September Bu, kami adakan pagelaran budaya Dr. Eri dan ini mendatangkan sanggar, alhamdulillah. Dan gedung kami juga biasa dipakai untuk mereka mau pentas begitu. Alhamdulillah beberapa kegiatan di 2024 terlaksana sih beberapa. Kalau kurang tahu kalau di gedung kesenian di depan ya, saya kurang tahu. Itu kan salah satu juga media atau tempat bisa dilakukan. Jadi sepi kan? Harusnya justru RRI melaksanakan di depan. Tempat tongkrongan Dr. Eri di depan. Iya, betul. Ibu dokter sudah beralih fungsi. Sudah pernah Ibu dokter? Pernah. Waktu ada pertandingan lagu Makassar. Kebetulan saya jadi Yuri, jadi baru-baru ini. Tidak, udah berapa tahun lalu. Sekarang ini enggak pernah lagi.
di situ kan ada tempat tongkrongan Dokter Eri di sebelah. Sudah pernah pergi nongkrong? Belum. Oh iya, nanti kita ke nongkrong ya Dokter Eri. Tapi sibuk beliau kayaknya. Di sana bisa minum kopi, makan, duduk makan. Bagaimana dengan kue. panggungnya? Sepertinya tidak ada. Oh, Saya jadi melihat beralih. di belakangnya pun kayaknya agak apa ya Dokter Eri, kurang ini ya diperhatikan atau bagaimana? Iya, Gitu. kebersihannya Kalau saya pasti ya. melihat, ada jajanan-jajanan sih tapi sudah tutup ya beberapa di belakang los-losnya itu. Jadi ini kan memang harusnya peran pemerintah yang mengaktifkan itu. Jadi kalau dia beralih fungsi dari gedung ke Senayan jadi kafe kan aneh. Sudah diperbaiki sih kalau gedungnya dari luar itu sudah estetik ya. Iya. Kelihatan. Tapi Dr. aktivitas seni ya, yang itu belum. yang saya belum melihat untuk hal ini. Oke. Nah, itu dari festival budaya. Bagaimana pertukaran pelajar juga Dokter Eri sudah menyampaikan bahwa ini salah satu juga peran budaya ya, Dokter. Iya, dan saya kira kalau anak-anak menjalani pertukaran pelajar itu saya kira banyak positifnya ya. Mereka belajar dari budaya orang luar, lifestyle yang positif. Ambillah misalnya lifestyle cara makan misalnya gitu, pola makan. Orang Korea kalau makan itu tidak pernah tambah nasi, taleba pakai nombong. Cuman satu mangkok gitu, mau buruh mau apa itu cuman satu mangkok, dan pasti sayurnya ada di piring-piring kecil. Ritual makan mereka masih seperti tradisi yang lalu, jadi ada sayurnya misalnya 2, 3 dan ada protein gitu, 1 atau 2. Kalau kita kan nasinya lebih banyak. Kalau nggak banyak dia bilang aduh tidak kuat tendangannya ini. Lambungnya masih bunyi. Iya. Dokter. Nah, jadi akhirnya karbohidrat, kita kelebihan karbohidrat. Belum lagi kita makan nasi, tambah lagi Indomie, tambah lagi mie, double karbo lagi kan. Dan kurang serat. Nah, mereka itu makannya banyak serat. Jadi termasuk rumput lautnya dan kimchinya itu. Nah, kita tidak terbiasa dengan makan sayuran yang banyak. Kalau mereka sangat terbiasa. Nah, ini budaya yang perlu dan kita buah. tahu juga ya, Bu Iya, Dokter, dan mereka ya? lebih memperhatikan kesehatannya, fungsi makanan itu dibanding keenakannya, kelezatannya. Kalau kita yang utama ada kelezatan, seperti coto, kondro, palu basah, itu semua kelezatan. Tetapi efek yang ditimbulkan makanan itu kita tidak pernah pikirkan. Iya, jeroan ya. Jerohan, iya. Makanya orang asing kan tidak makan jerohan. Jadi di Belanda, di Eropa itu kan jerohan, paha ayam, semuanya mereka biasanya hindari. Jadi malah teman saya yang di Belanda itu bikinkan saya coto di Belanda dengan jerohan. Saya bilang dari mana dapatnya? Ya dari penjual daging, karena mereka tidak mau ambil jerohannya, cuma dagingnya aja. Gitu. Akhirnya dia ambil hati, usus, paru, kemudian dia bawa pulang ke rumah, dia minta. Dikasih gratis. Karena orang sana tidak mau ngambil. Tapi itu sumber nikmat. penyakit. Tapi itu nikmat bagi kita. Nah, iya. Dokter Eri ya. Tapi kita tidak tahu efek negatif yang ditimbulkan dari makanan itu. Jadi makanya saya melihatnya orang Korea itu lebih mementingkan kesehatan dari makanan itu dibandingkan kelezatan. Kalau kita terbalik, kelezatan dulu baru kesehatan. Iya, begitu juga orang Jepang, Dokter Eri. Iya. Mereka juga lebih memperhatikan kesehatan ya. Iya, daripada kelezatan. lebih ke ngeteh daripada ngopi. Enggak, mereka juga suka ngopi. Justru mereka kurang teh. Oh, begitu. Iya, kecuali Jepang ya, karena memang ocha-nya yang terkenal. Tapi kalau di Eropa, di di Korea, orang lebih suka minum kopi tanpa gula ya. Iya, oke. Karena itu lebih sehat. Lebih sehat bagi mereka. Bagi Indonesia untuk kurang. jantung. Bagi Indonesia kurang kalau tanpa gula. Iya, dan saya belajar sudah berapa tahun ya, 7 tahun. Saya minum kopi tanpa gula, tanpa creamer. Karena baru berfungsi kopinya. Begitu. Efek kopi jika tanpa gula, tanpa creamer. Tapi bagi mereka apa fungsi dari kopi itu sendiri, Dokter Eri? Kalau Dokter Eri kan melihat kopi itu kan menstimulasi saraf dan membuat kita melek ya. Kalau saya
minum kopi bukan sebenarnya tidak suka kopi, tapi untuk supaya bisa melek, tidak ngantuk. Dan setelah minum kopi, ya sepertinya saraf-saraf lebih berfungsi ya dibandingkan kalau kita minum teh gitu. Itu yang saya rasakan. Dan sepertinya 1 jam, setengah jam setelah minum kopi kita jadi melek gitu dan bisa berpikir lagi. Oh begitu. Bagi yang pencinta kopi dengarkan Iya, ya. dan katanya justru berapa puluh persen mengurangi jantung jika kopi itu tanpa gula dan tanpa susu, tanpa creamer. Oke. Iya, jadi meminimalisir penyakit jantung yang ada pada kita. Apalagi perempuan ya, suka Iya. sekali itu kebanyakannya jantung ya, Iya. kebanyakan sih. Baik, Dokter Eri, kalau bicara tentang kegiatan sosial, tadi sempat Dokter Eri mengatakan bahwa peran budaya ini juga ada kaitannya dengan sosial. Nah, kita kan bermasyarakat kan banyak suku-suku bangsa di Indonesia, dan ini salah satu yang juga mempengaruhi kita adalah yaitu tadi sosial budayanya. Biasanya orang biasa ya kalau dari sisi sosial itu ada yang itu tadi bajunya yang berbeda, terus juga mungkin pola hidupnya dan juga lingkungannya. Ada yang suka lingkungannya itu ramai, ada yang suka lingkungannya itu tidak ramai. Bahkan di Sulawesi Selatan itu ada dari sisi sosial ada sifat tokong ya, apalagi sipakainga. Iya. Nah, itu bagaimana Dokter Eri kalau mengingatkan kita lah kembali? Iya, kalau dari sisi dimensi sosial, budaya itu memang banyak berperan ya, karena budaya itu mengajarkan banyak kearifan lokal untuk kita semua yang punya budaya. Jadi seperti tadi saya katakan, dari awal kita diajarkan untuk saling menghargai. Jadi makanya itu si pakala biri ya, si pakainga saling mengingatkan, si pasiriki saling menjaga rasa malu ya, si patuo, si patokong saling mendukung. Itu sebenarnya semuanya adalah ajaran-ajaran dari budaya kita, filosofi hidup kita di Bugis Makassar. Tetapi kadang-kadang dalam konteks tertentu tidak ada lagi si pasiriki, tidak ada lagi saling menjaga rasa malu, tapi si pakasiri utamanya dalam konteks pilkada saling memalukan gitu, saling mempermalukan satu sama lain dengan black campaign dan seterusnya. Dan sebenarnya itulah yang dituntut orang-orang tua kita dulu, sehingga selalu dikatakan bahwa kita harus menjaga nilai-nilai budaya kita, nilai-nilai kearifan lokal kita untuk mengurangi konflik sosial. Jadi salah satu tadi saya katakan peran budaya itu adalah mengurangi konflik sosial. Karena pada saat kita memahami budaya, maka kita bisa jadi menghindari kesalahpahaman yang ada pada etnik tertentu atau masyarakat tertentu yang kadang-kadang menjadi sumber konflik atau pemicu konflik. Nah, tetapi pada saat kita tahu bahwa budaya mereka seperti itu, maka konflik sosial itu akan terminimalisir karena kita paham, oh ternyata itu budaya mereka. Jadi misalnya kalau di Toraja, ngapain gitu nanti pesta kematian baru potong sapi yang banyak, babi yang banyak ya, kerbau yang miliaran. Ya itu kan tradisi mereka. Bagi kita yang di luar Toraja pasti mengatakan itu pemborosan. Biasanya kita di Bugis Makassar justru pada saat prosesi perkawinan itu yang membuat kita menghabiskan uang ya. Jadi kan di dalam proses kehidupan kita ya kan ada kelahiran, kemudian kita ada perkawinan, ada kematian. Nah, Bugis Makassar itu lebih mengapresiasi, merayakan secara besar-besar adalah perkawinan. Sedangkan orang Toraja adalah kematian. Nah, jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang lebih bagus, tetapi tergantung tradisi dan budaya kita masing-masing. Nah, kalau kita mengatakan ngapain bodoh-bodoh mengeluarkan uang yang sampai miliaran hanya untuk seorang mayat gitu. Nah, tapi kan itu tradisi mereka, kita nggak bisa salahkan. Bahkan tidak dipungkiri keluarga semua ikut terlibat, sumbang sebisanya. Dan mereka memang kalau tidak menyumbang dianggap bahwa dia tidak punya toleransi seperti itu. Dia kepekaan sosialnya kurang di antara keluarga dan tidak toleran terhadap keluarganya. Jadi mereka harus bersama-sama memikul beban itu untuk merayakan
pesta kematian gitu. Nah, bagaimana dengan keharmonisan? Ini juga salah satu andil untuk menjaga budaya, Ya. Dr. Eri. Iya betul. Nah jadi peran budaya salah satunya itu adalah menanamkan nilai-nilai keharmonisan. Jadi sesuatu yang misalnya pada saat kita ada perkawinan, biasanya ibu-ibu dulu sebelum ada catering ya, itu masing-masing membawa pisau, datang ke rumah tetangga, dibawa keluarga, itu tanpa diundang. Mereka dengan kesadaran sendiri mengatakan bahwa mereka ini karena ada pesta, mereka butuh bantuan. Sehingga mereka datang tanpa diundang dengan membawa pisau, membawa apa, kemudian juga membawa makanan-makanan yang mungkin ada kelapa, ada beras, ada gula, terigu dan seterusnya untuk membersamai pelaksanaan satu acara atau misalnya perkawinan itu. Nah, jadi tercipta harmoni yang secara tidak langsung juga langsung terbangun di dalam masyarakat itu, jadi gotong royong, saling menghargai gitu ya. Dan itu biasanya terjadi saling timbal balik gitu. Jadi kalau si A yang misalnya bulan ini punya hajatan, maka kalau misalnya 2 bulan kemudian si B lagi yang punya, maka si A juga pasti ikut serta. Keluarganya si A juga ikut serta gitu. Jadi secara tidak langsung bahwa budaya kita memang termasuk gotong royong dan saling menghormati itu mengajarkan satu kondisi untuk menciptakan keharmonisan. Dr. Eri, kalau ini salah satu juga mungkin yang harus dijaga keharmonisannya, duduk bersama. Dr. Eri, bagaimana dengan duduk sifat tokong orang-orang Bugis bilang, duduk bersama itu untuk membicarakan sesuatu. Ini apa sudah jarang atau bagaimana Dr. Eri melihat ini, apa juga ini salah satu juga menjaga keharmonisan untuk mendapatkan mufakat? Iya, dulu memang musyawarah ya. Jadi duduk bersama bahasanya dulu. Tapi untuk menciptakan abulosi batang gitu ya. Abulosi batang. Jadi satu perkataan, satu kesepakatan yang tercipta dari beberapa orang dalam satu musyawarah gitu. Nah, jadi memang kalau kita lihat peran budaya juga salah satunya memang adalah kita membangun dialog antara anggota-anggota masyarakat secara tidak langsung. Pada saat kita ingin memutuskan sesuatu dan disepakati oleh anggota masyarakat dalam satu budaya, maka itu pasti akan tercipta keharmonisan juga gitu, dan kata sepakat membuat hubungan sosial semakin semakin damai gitu ya, semakin harmonis. Karena ada hal yang kita sepakati bersama, dan jika terjadi apa-apa itu adalah tanggung jawab bersama gitu. Jadi memang budaya kita selalu, makanya ada kata sifat siriki. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang salah, makanya kita harus saling menjaga rasa malu. Kita tidak boleh melakukan satu kesalahan agar supaya apa yang kita sudah putuskan bersama itu dapat berlangsung dengan baik gitu. Oke. Kita akan jeda dulu Dr. Eri, nanti kita akan kembali berbincang bersama Dr. Eri Iswari M.Hum nanti selepas kita dengarkan kelong berikut ini. Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online.
pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online, yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan. Bahaya pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol merupakan sebuah fasilitas peminjaman uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu secara online. Mulai dari tahap pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon maupun SMS. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu mengajukan pinjaman pada aplikasi dengan mengisi data diri, nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi. Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Awalnya, pinjol lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Namun, seiring dengan perkembangannya, pinjol juga mulai digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan seperti konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan pinjol di Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai perusahaan peminjaman online dan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online. Perkembangan pinjaman online ini juga ditandai dengan munculnya perusahaan pinjaman online yang ilegal. Terdapat beberapa kerugian pinjaman online di perusahaan ilegal. Pertama, perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi, biasanya menawarkan pinjaman dengan syarat dan bunga yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua, data pribadi dapat diakses jika pemohon tidak segera melunasi tagihan utang. Ketiga, bunga tinggi saat penagihan yang tidak diketahui pemohon. Keempat, penagih agresif yang terkadang mengancam pemohon. Kelima, penyembunyian informasi penting yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penipuan. Sepanjang tahun 2023 ditemukan sebanyak 25 orang bunuh diri karena pinjol, bank keliling, dan bank emok atau yang dulu sering dikenal sebagai rentenir. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kasus bunuh diri tersebut sangat mencemaskan dan menjadi pertanda bahaya bagi pemerintah, otoritas, dan pelaku usaha untuk mengambil tindakan dalam pencegahan hal tersebut. Waspadalah dengan pinjaman online. Kemudahan dalam proses pengajuan dapat berakibat buruk di masa depan. Bijaklah sebelum meminjam. Disabilitas bukanlah batasan, melainkan sebuah perspektif. Kita seringkali menganggap seseorang dengan disabilitas sebagai berbeda, tetapi sebenarnya perbedaan itu justru dapat memperkaya kehidupan kita. Banyak inovasi teknologi dan metode pengajaran berasal dari kebutuhan khusus mereka yang hidup dengan disabilitas. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, misalnya anak-anak dengan disabilitas belajar bersama anak-anak non-disabilitas dalam lingkungan pendidikan yang sama. Kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya, tetapi juga memperluas RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama Dr. R. Iswari M. Hum dan kali ini masih bicara tentang peran budaya dalam membangun toleransi. Kita tadi sudah membahas bagaimana
budaya itu mengajarkan kita tentang nilai keharmonisan dan juga peran budaya dalam berbagai bidang, baik itu sosial, festival maupun juga pertukaran pelajar. Nah, bagaimana dengan tadi Dr. Eri sudah menjelaskan bahwa konflik salah satunya sering muncul di masyarakat. Nah, pilkada salah satunya juga itu salah yang disebutkan tadi. Nah, itu salah duanya. Oh, sering terjadi begitu Dokter Eri. Bahkan keluarga biasa kadang-kadang bombe-bombe orang bilang nih. Betul. Karena kejadian Beda pilihan. Beda apa tujuan juga mungkin ya. Oke. Nah, bagaimana Dokter Eri peran budaya sendiri dalam mencegah konflik di masyarakat? Iya, jadi saya katakan tadi bahwa salah satu peran budaya memang untuk menghindari atau menjaga konflik sosial. Jadi bagaimana kita memahami apa yang ada di dalam budaya kita itu sangat penting. Percuma kita diajarkan bahwa filosofi hidup orang Bugis Makassar itu adalah si pakala biri, si pasiriki, si patuo, si patokong kalau kita pada praktiknya tidak mempraktikkan dalam kehidupan kita. Jadi justru yang terbalik saya katakan tadi, yang ada justru si pakasiri saling mempermalukan gitu dengan menyebar aib ataupun black campaign masing-masing calon. Bahkan biasa di luar dari konteks bahwa itu adalah media konfliknya bukan ranahnya pemilu ya atau pilkada, tapi lebih ke pribadi biasa menyerangnya. Betul, menyerangnya masalah personal ya, masalah pribadi. Nah itu dia, makanya saya katakan sebenarnya nilai-nilai budaya kita itu banyak yang mengajarkan kita sejak awal tentang bagaimana kita lebih arif gitu. Makanya namanya kearifan lokal ya. Supaya kita lebih arif gitu, wise dalam kehidupan. Nah, pada saat kita tidak memahami nilai-nilai kearifan lokal itu, maka kita dianggap bahwa memang kita bisa jadi tidak arif di dalam memaknai kehidupan atau menghadapi persoalan dalam kehidupan seperti itu. Dan itulah yang banyak terjadi khususnya dalam pemilu kada. Oke. Apakah ini juga bisa selesai pada saat pemilu kada itu terjadi konflik tersebut? Dokter Eri, pengalaman atau berkelanjutan? Biasa kadang-kadang berkelanjutan. Tapi ada juga sih untuk problem tertentu, kasus-kasus tertentu itu berakhirnya pilkada maka berakhir pula kasus itu gitu. Justru malah ada yang pemilu kada udah selesai 2 tahun, konfliknya masih muncul lagi gitu. Nah, jadi tergantung bagaimana kita memahami dan juga saling menghormati dan juga menjaga keharmonisan antar kita. Apalagi misalnya kalau kita satu kampung ya, gitu. Kalau kita satu kampung kan namanya kita si pakala biri, kita saling menghargai, si paka tahu gitu harusnya. Nah, dan itulah yang banyak tergerus di budaya kita, di dalam masyarakat kita. Apakah kurang juga jembatan komunikasi ini sebenarnya Dokter Eri yang bisa membangun konflik tersebut? Iya, saya kira komunikasi memang juga bisa jadi pemicu ya. Tetapi kalau misalnya karena dalam komunikasi biasanya ada kesalahpahaman. Jadi bagaimana caranya dalam komunikasi itu tidak terjadi kesalahpahaman? Apakah misalnya untuk kasus-kasus dalam pemilu kada kan biasanya karena banyak kesalahpahaman sehingga terjadi konflik dan akhirnya merusak hubungan sosial. Nah itu saya kira yang perlu kita jaga. Nah makanya toleransi itu penting gitu. Jadi bukan memunculkan sesuatu yang perbedaan yang bisa memicu konflik, tetapi justru kita meredam kasus-kasus yang bisa menciptakan keharmonisan di dalam hubungan sosial kita antara satu dengan yang lain. Itu yang penting. Apa dari sisi budaya kita ini Dokter Eri, kekayaan juga salah satu yang mempengaruhi sosial kita atau peran budaya itu dalam sisi sosial, kesenjangan sosial itu. Iya, jadi kesenjangan sosial sebenarnya tidak terlalu terasa jika kita sama-sama toleran gitu. Tetapi kalau yang satu mempertontonkan kekayaannya dengan sangat show off gitu ya. Kemudian kita melihat
orang-orang sekitar kita yang mulai dari zaman Covid dulu mengalami keterpurukan karena kehilangan pekerjaan. Maka itu yang justru bisa menjadi pemicu konflik dan menjadi pemicu kekerasan, menjadi pemicu hubungan sosial tidak baik gitu. Nah, makanya banyak kasus-kasus yang kita nonton di YouTube, perampokan, begal, dan kekerasan lain itu adalah sebagai salah satu pemicu adanya kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dan juga anak-anak mengikuti gaya hidup yang lebih tinggi dari kemampuan dia gitu, sehingga menjadi hal yang membuat dia ingin mempunyai banyak uang dengan cara yang kurang halal gitu atau tidak terpuji seperti itu, misalnya dengan begal atau mungkin dengan cara-cara menipu dan seterusnya. Jadi bagaimana dengan peran orang tua sendiri dengan toleransi terhadap anak? Ini juga harus diajarkan dari rumah. Jadi toleransi dari rumah itu, rumah tangga kan adalah masyarakat yang terkecil, dan pada saat kita ingin mengajarkan toleransi, maka kita harus memulainya dari masyarakat yang kecil, yaitu rumah tangga. Jadi kalau misalnya di dalam kalau kita sih di Sulawesi Selatan tidak terlalu mengalami namanya toleransi beragama dalam satu rumah tangga. Tapi kalau di daerah lain, misalnya di Jawa, di Sunda, misalnya di Jogja mereka itu seringkali dalam satu keluarga itu punya 3 agama. Jadi bapaknya misalnya Islam, ibunya Kristen misalnya, anaknya bisa Buddha gitu, atau Konghucu, tergantung dari. Ada juga yang misalnya orang tuanya Islam tapi anaknya memilih agama lain, atau sebaliknya, misalnya orang tuanya Kristiani kemudian non Muslim, kemudian anaknya memilih Muslim. Nah, sehingga toleransi beragama sangat penting mereka jaga di dalam keluarga, karena itu bisa menjadi konflik keluarga hubungan sosial bisa jadi rusak gara-gara tidak adanya toleransi. Tidak harmonis begitu. Kalau kita tidak mengalami hal yang toleransi beragama yang cukup di dalam keluarga kita. Sulawesi kayaknya tidak Sulawesi ada. Selatan Kita turun temurun, Kalau kita orang tuanya Islam pasti kita ikut juga. Nah, tapi kalau di Jawa itu beda. Nah, jadi ada yang pemegang Islam teguh, tetapi ada juga yang pemegang non Muslim yang teguh gitu dalam satu keluarga. Kadang sampai 3 agama. Dan itu banyak teman saya yang seperti itu. Dan toleransinya terjaga, keharmonisannya terjaga. Kadang-kadang misalnya kalau orang tuanya Muslim dan anaknya ikut puasa, atau misalnya kalau anaknya yang Muslim, orang tuanya yang non Muslim dia juga ikut gitu. Dan mempersiapkan segala sesuatunya. Hebat ya. Okay. Jadi toleransi itu penting sekali, Dr. Eri. Nah, bagaimana memperkenalkan ini kepada generasi muda? Peran budaya sendiri untuk memperkenalkan toleransi ini penting untuk generasi muda. Apakah mereka sudah tahu atau lunturkah saat ini, Dr. Jadi Eri? sebenarnya tidak perlu mengatakan ini toleran atau tidak, tetapi yang intinya bahwa kita harus saling menghargai. Gitu. Jadi yang mana itu saling menghargai? Kalau misalnya teman ada yang susah kita ikut bantu, teman ada yang sakit kita ikut menjenguk, ada yang misalnya di sekolah misalnya kalau SD ada yang bawa kue, kemudian ada yang tidak bawa kue makanya kuenya dibagi. Jadi contoh-contoh kecil yang bisa membangun toleransi sejak awal, apalagi di TK TK itu kan biasanya kita semua anak-anak bawa kue dengan minum. Nah, mungkin ada temannya yang cuma bawa kue sedikit gitu dan kuenya sudah habis saat mau pulang. Nah, temannya yang masih ada bisa berbagi. Nah, itu salah satu cara mengajarkan toleransi sejak awal. Jadi kata toleransinya tidak terlalu penting, tetapi bentuk-bentuk perwujudan dari toleransi itu yang mesti kita bangun dan ajarkan kepada anak-anak sejak dini. Nah, sehingga ala bisa karena biasa. Jadi misalnya ada teman yang sakit, tiba-tiba tidak ada yang ngantar ke rumah sakit, atau misalnya di kos-kosan Nah, akhirnya teman-teman sekitar lah yang bisa melakukan pertolongan pertama, karena misalnya orang tuanya jauh di kampung gitu. Dan itu biasanya terjadi di kalangan mahasiswa juga.
Iya, jadi misalnya ada teman yang sakit, tiba-tiba pingsan dan seterusnya, orang tuanya jauh. Yang mengantar mereka itu ke rumah sakit atau misalnya pergi berobat itu adalah tetangga-tetangga kamar. Dan ini budaya yang iya, diajarkan juga di lingkungan sosial ya. Iya, tapi kalau tidak diajarkan, maka orang akan merasa kita kan tidak sekeluarga. Kita tidak ada hubungan darah. Tidak ada hubungan darah. Ngapain saya susah-susah gitu kan ngantar di luar kamu? Begitu, Dokter Iya, Erik. betul. Karena mereka memang sudah terbiasa dengan tradisi mandiri dan sendiri-sendiri. Ya, gotong royongnya tidak ada. Kalau kita kan angkat rumah saja di kampung kan tidak perlu cari orang. Iya. Kita cari cuma tetangga-tetangga dan kita tidak manggil mereka untuk angkat rumah kita kalau mau pindah rumah. Dengan rumah panggung yang sangat besar dan berat. Iya. Tanpa bantuan tetangga, tanpa toleransi tetangga itu tidak akan terjadi. Dan ini budaya kita dan itu budaya kita, gotong royong seperti itu. Dan turun temurun, Dokter Eri ya. Iya, turun temurun meskipun sudah tergerus. Tapi itu harus selalu dibangun dan diingatkan kepada anak-anak kita. Ya. Tantangannya apa saat ini, Dokter Eri, di era milenial tentang budaya atau peran budaya dalam bertoleransi sendiri? Iya, rata-rata anak milenial tidak mau terlalu memahami budaya kita, sehingga dia tidak boleh dikatakan ini kamu harus tahu, ini kamu harus pahami, misalnya apa yang dimaksud dengan ini. Jadi tidak seperti itu lagi, tetapi langsung praktik aja. Saya melihat bahwa kalau kita kata kami itu harus saling menghormati, harus saling mendukung begini-begini dan seterusnya. Itu mereka tidak paham tentang kearifan lokal, tetapi mereka mempraktikkan. Jadi disitulah kita melihat bahwa sebenarnya kita bisa mengajarkan mereka dengan tindakan, bukan dengan kata-kata atau konsep. Begitu. Iya. Okay. Apakah berkesenian juga salah satu untuk mendukung budaya kita bertoleransi tetap terjaga, Dokter Eri? Iya, salah satu bentuk seni itu adalah salah satu jalur untuk memahami budaya. Meskipun anak-anak sekarang kan banyak yang tidak mau jalurnya jalur lagu daerah, tetapi jalur K-pop misalnya lagu Korea. Ya pada saat mereka memahami bahwa Korea seperti itu, karena kan anak-anak yang Korean minded, cara makannya, apa yang dimakan, cara mereka bergaul, cara mereka berpakaian itu semuanya ditiru kan? Ya. Nah, jadi semuanya ditiru. Nah, karena memang dia Korean minded. Nah, dengan meniru gaya-gaya itu, disitulah mereka memahami bahwa ternyata budaya Korea itu seperti itu. Tetapi kita misalnya di Bugis Makassar kok kita tidak sama ya. Nah, disitulah akhirnya mereka mengenal keberagaman. Bahwa memang budaya itu tidak ada yang sama, tetapi mereka masing-masing punya keunikan. Nah, anak-anak milenial Gen Z rata-rata lebih mengapresiasi budaya Korea atau budaya Jepang, budaya yang lain dibandingkan budayanya sendiri, karena dia tidak merasa bahwa ada sesuatu yang lebih di budayanya. Nah, jadi itulah mungkin yang perlu dibangun ya, bahwa anak-anak kita perlu dibekali juga dengan beberapa event ataukah mungkin nuansa-nuansa budaya yang membuat mereka bangga dengan budayanya sendiri, gitu. Iya. Oke, Dokter Eri, ini yang paling tidak yang harus kita tahu lah sebagai masyarakat, closing statement lah. Mungkin peran pemerintah yang berperan dalam budaya dan toleransi kita, apa yang perlu dilakukan, dan juga kita sebagai generasi yang tua mengajarkan ke yang muda itu bagaimana budaya bertoleransi sendiri. Silakan, Dokter Eri. Iya, kalau pemertahanan budaya memang harus didukung dari pemerintah. Meskipun kita bottom up ya, muncul budaya-budaya di bawah, tetapi pemerintah tidak mendukung, maka biasanya kurang bisa berhasil. Sehingga dukungan pemerintah untuk pemertahanan budaya, pengenalan budaya kepada generasi muda itu sangat penting. Apakah lewat event ataukah mungkin lewat berbagai strategi lain yang sering dihadapi oleh anak-anak muda. Misalnya ya pertunjukan seni antar anak muda, tetapi seninya adalah seni tradisional misalnya. Apakah lagu daerah ataukah mungkin performance arts yang lain yang bernuansa kedaerahan atau bernuansa lokal. Dan dengan demikian pada saat dia belajar tentang keberagaman, maka toleransi itu bisa tercipta. Satu tim seni
yang kompak, maka dengan sendirinya akan membangun toleransi antara satu dengan yang lain. Jadi seni juga bisa membawa kita untuk saling toleran dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Misalnya dalam suatu band gitu ya, ada yang bawa gitar, ada yang bawa ya drumnya, ada yang ya bassnya dan seterusnya. Kalau dia tidak berkolaborasi dengan baik, tidak toleran, tidak saling memahami fungsi mereka masing-masing, maka pasti musik yang dihasilkannya itu akan tidak tercipta harmoni. Tetapi kalau dia bermain dengan baik dan saling menghargai, saling memahami posisi masing-masing, maka musik itu akan menjadi sebuah harmoni dan nada yang indah. Oke, baiklah. Baik, terima kasih banyak Dr. Eri Iswari M.Hum. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unas. Di pagi hari ini kita sudah membahas bagaimana peran budaya dalam membangun toleransi. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan Dr. Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.